Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Selacau Batu Jajar Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa membahas adab-adab berhari raya. Sekarang kita hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Para jamaah haji sekarang sedang wukuf di Arafah. Kita saum Arafah, besok insya Allah Idul Adha. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menghadapi hari raya. Pertama, at-tajammul fil id, berdandan di hari raya dengan memakai pakaian terbagus yang kita miliki. Tidak harus baru. Di antara pakaian yang ada, pakailah pakaian terbagus terutama untuk sholat. Berkata Al-Allamah As-Sindi rahimahullah, anna tajammula yawmal id kana adatan mutaqarrarah bainahum wa lam yunkirha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berdandan pada hari raya adalah kebiasaan yang sudah ditetapkan di kalangan para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Berkata Nafi Maula Ibnu Umar, annahu kana yalbisu ahsana thiyabihi fil idain. Ibnu Umar, orang yang paling mengikuti sunnah Nabi SAW, selalu memakai pakaian terbaik di kedua hari raya. Inilah adab yang pertama. Kedua, disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat sholat id. Dan mandi tersebut hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Bagi yang kedul mandi, nggak apa-apa tidak mandi. Tapi wajib minimal berwudu karena kita mau sholat. Dan lakukan sholat di lapangan, bukan di masjid. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, seperti Al-Allamah Ibnul Hajj Al-Maliki, dia menyatakan, was-sunnatul madhiyah fi sholatil idain an takuna fil musalla. Dan sunnah yang sudah berlangsung di zaman Nabi SAW tentang sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dilakukan di lapangan. Karena apa? Nabi SAW pun melakukan di lapangan. Padahal beliau bersabda, sholatun fi masjidi hadza afdal min alfi sholatin fi masiwahu illal masjidil haram. Sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali lipat dibanding masjid lain kecuali Masjidil Haram. Tapi walaupun di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya, ketika sholat id Nabi tidak melakukan di masjid tapi di lapangan. Karena itulah maka berkata Imam Ibnu Qudamah, as-sunnah ayyusallal id fil musalla
wa amara bidzalika Ali radhiyallahu an wastahsanahu al-Auza'i wa ashabur ra'i wa huwa qaul Ibnu Mundzir. Sunnahnya salat Id dilakukan di lapangan, dan ini contoh dari Nabi, diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika berangkat ke tempat Id dan ketika pulang, ambil jalan yang berbeda. Kalau berangkat melalui jalan ini, pulangnya melalui jalan yang lain, kecuali bila tidak ada lagi jalan lain. Hanya itu satu-satunya. Kenapa? Karena itulah contoh dari Nabi SAW. Hadis dari Jabir bin Abdullah, kana Nabi SAW idza kana yaumul Id khalafat tariqa. Nabi SAW pada waktu hari Id beliau mengambil jalan yang berbeda. Ketika berangkat mengambil jalan ini, pulangnya mengambil jalan yang lain, dan itulah sunnahnya. Itulah yang ketiga. Yang keempat, melakukan takbir khusus untuk Idul Adha. Takbir ini disyariatkan sejak hari ke-9 di bulan Dzulhijjah setelah sholat subuh. Sekarang kita tanggal 9, sejak ba'da subuh tadi, hari Arafah. Sebagaimana Syekhul Islam ditanya kapan kita bertakbir di kedua hari raya. Kata beliau, asahul aqwal fit takbir alladhi alaihi jumhurus salaf wal fuqaha minas sahabati wal a'immah ayyukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhiri ayyami tashriq. Wa yusra'u likulli ahadin ayajhara bitakbir indal khuruj ilal Id wa hadha bittifaqil a'immatil arba'ah. Pendapat yang paling kuat adalah takbir yang dilakukan oleh jumhur ulama dan fuqaha, baik dari kalangan para sahabat ataupun para imam, bertakbir sejak fajar hari Arafah. Dari tadi ya kita sudah boleh takbir sejak ba'da subuh sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari ke-11, 12 dan 13 sampai tanggal 13. Pas menjelang maghrib, pas maghrib selesai takbir. Jadi boleh kita bertakbir sejak tadi pagi, sekarang gitu ya, di setiap ba'da sholat ataupun di waktu-waktu yang mutlak. Itulah yang keempat, adab ketika Idul Adha. Kelima, disunnahkan untuk tidak memakan apapun sebelum sholat Id. Sebagaimana hadis dari Buraidah radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitr hatta yat'ama wa yauman nahar la ya'kulu hatta yarji'a fayakulu min nasikatihi. Nabi SAW tidak keluar untuk Idul Fitri sebelum makan. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu. Adapun Idul Adha, beliau tidak makan sampai pulang dari menyembelihnya dan makan daging sesembelihannya terlebih dahulu. Nah, tentu saja dimasak heulanya, teu atahna digorogotan. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa amma fi Idil Adha fakana la yat'amu hatta yarji'a minal musalla fayakulu min udhiyatihi. Adapun pada waktu Idul Adha, beliau tidak makan sebelum sholat
sampai dia pulang dari tempat menyembelih lalu makan daging kurbannya. Bukan berarti haram, tapi inilah sunnahnya. Siapa yang ingin memperoleh pahala sunnah sebelum dari sholat subuh sampai sholat id jangan makan apa-apa ya. Makannya nanti setelah beres menyembelih. Berkata Imam Asy-Syaukani wal hikmah fi ta'khiril fitri yaumal adha annahu yaumun tusra'u fihi al-udhiyah wal akal minha fasyuri'a lahu ayyakuna fitruhu ala syai'in minha. Hikmah kenapa Idul Adha itu makannya diakhirkan dibanding Idul Fitri. Karena hari Idul Adha hari disyariatkannya menyembelih dan disunnahkan makan dari daging sesembelihan. Jadi orang yang kurban disunahkan ngambil sebagian dari daging kurban dan makan. Dimasak dulu. Sisanya disedekahkan. Jadi tidak benar kalau ada orang yang menyatakan yang kurban nggak boleh makan dagingnya. Nggak benar. Disunahkan makan daging kurbannya. Ya. Inilah yang keberapa? Kelima apa yang keempat? Kelima. Yang keenamnya, ketika masuk ke lapangan tidak ada sholat sunat apapun. Begitu masuk ke lapangan, Nabi SAW langsung melakukan sholat id. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumil fitri rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi SAW sholat pada waktu Idul Fitri. Sholat id. Beliau tidak sholat apapun sebelumnya dan tidak sholat apapun setelahnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim, lam yakun huwa wala ashabuhu yusalluna idzan tahaw il musalla qabla shalah au ba'daha. Nabi SAW ataupun para sahabat tidak sholat apapun ketika tiba di lapangan, baik sebelumnya ataupun setelah. Ini sholat di lapangan tidak ada. Adapun begitu kembali ke rumah, lalu sholat 2 rakaat di rumah, maka ya itu ada sunnahnya. Apa hukum sholat id? Kebanyakan orang sholat id itu sunnah. Ya memang ada pendapat yang menyatakan itu sunnah dan itu pendapat jumhur. Sebagian ulama ada lagi yang menyatakan sholat id itu wajib hukumnya. Siapa yang tidak sholat id tanpa uzur, maka dia berdosa. Dan kewajibannya ini fardu ain. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Termasuk salah satu di antara pendapat Imam Syafi'i dan salah satu di antara pendapat di kalangan Imam Ahmad. Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadimnya menyatakan sunnah. Qaul jadidnya menyatakan ini wajib. Imam Ahmad juga seperti itu. Adapun yang menjadi dalil bahwa sholat id ini hukumnya wajib adalah seperti perkataan Imam Asy-Syaukani dalam kitab As-Sailul Jarar. I'lam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lazama hadhihi shalah fil 'idain wa lam yatrukha fi 'idin min al-a'yad wa amara an-nasa bil khuruji ilaiha hatta amara bi khurujin nisa' al-awatiq wa dhawil khudud wal huyyad wa amara al huyyad ay ya'tazilna shalah wa yashhadna al khaira wa da'watal muslimin hatta amara man la jilbaba laha an tulbisaha sahibatuha. Wa hadha kulluhu yadullu ala anna hadhihi shalah wajibatun wujuban muakkadan 'alal a'yan la 'alal kifayah. Ketahuilah Nabi selalu sholat id tidak pernah meninggalkan walaupun sekali.
Beliau pun menyuruh orang-orang keluar dari rumah untuk menghadiri sholat id. Bahkan wanita-wanita tua, wanita-wanita haid disuruh keluar. Tapi wanita haid menjauhi tempat sholat tapi mendengarkan khutbahnya. Sampai wanita yang tak punya jilbab pun disuruh minjem kepada saudaranya yang punya jilbab. Semua itu menunjukkan sholat ini adalah sholat yang wajib dengan kewajiban fardu ain bukan fardu kifayah. Ini beberapa dalil. Dalil lain kata beliau masih Imam Asy-Syaukani, wa minal adillati ala wujubiha. Di antara dalil tentang wajibnya sholat id adalah annaha musqitatun lil jumu'ah idza tafaqata fi yawmin wahid. Bahwa sholat id bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat bila antara id dan hari Jumat itu bersamaan. Seperti besok kita hari id sekaligus hari Jumat. Berbarengan. Siapa orang yang sholat id di pagi harinya, dia tidak wajib sholat Jumat di siang harinya. Padahal kita tahu bahwa sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau sholat id hukumnya sunnah, mustahil yang sunnah bisa menggugurkan yang wajib. Karena itulah maka kalau sholat Jumat gugur kewajibannya, bagi orang-orang yang sudah sholat id menunjukkan sholat id pertama hukumnya wajib, kedua kewajibannya lebih kuat daripada Jumat. Minimalnya sama. Makanya bisa menggugurkan kewajiban dari sholat Jumat. Makanya berkata Imam Asy-Syaukani, wa ma laisa biwajib la yusqitu makana wajiban. Sesuatu amalan yang tidak wajib tidak bisa menggugurkan yang wajib. Kalau salat Idul Fitri atau Idul Adha tidak wajib, maka mustahil bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat. Ini menunjukkan bahwa salat Idul Fitri ataupun Idul Adha hukumnya adalah wajib. Maka siapa orang yang luput tidak kebagian salat id secara berjamaah, umpamanya terlambat, umpamanya kita mau menuju ke lapangan tempat salat id dari rumahnya agak jauh, kemudian dia kurang perhitungan setengah jam sebelum sholat id berangkat. Di jalan banyak yang ditutup dipakai sholat id. Ada kan? Akhirnya sampai di tempat yang dituju sudah bubar. Wajib dia sholat sendirian di rumahnya. Dengan tata cara seperti umumnya sholat id. Ya, dan itulah yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dalam bab salatul id, ada subbab di bawahnya tentang manfaatahu shalah. Manfaat salat id, siapa orang yang terlewat salat id, hendaklah dia salat id sendirian. Ini menunjukkan wajibnya salat id bagi setiap muslim dengan fardu ain. Kapan waktunya sholat id? Abdullah bin Busr, salah seorang sahabat Nabi SAW, saat itu Nabi dan banyak sahabat sudah wafat. Yang menjadi imam adalah penguasa di zaman tabi'in. Abdullah bin Busr ini keluar bersama manusia pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Saat itu imam terlambat. Keluarnya itu sudah agak siang. Sekitar jam 8 atau setengah 9 gitu. Apa kata Abdullah bin Busr? Inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi wa dhalika hina tasbih.
Kami dulu di zaman Nabi jam segini teh sudah selesai sholat id. Ini mah belum mulai. Menunjukkan sunnahnya tidak terlalu siang. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salata idil fitri wa yuajjilul adha. Wa kana Ibnu Umar ma'a syiddati ittibahi lis-sunnah la yakhruju hatta tatlu'a syams. Nabi SAW mengakhirkan sholat Idul Fitri dan menyegerakan sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri agak siang. Kenapa? Untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada orang untuk menunaikan zakat fitrah. Karena batas waktu zakat fitrah dimulai ya sholat. Kalau sudah sholat dimulai, habis waktu untuk menunaikan zakat fitrah. Makanya agak diundurkan. Adapun waktu Idul Adha disegerakan. Salah satu hikmahnya adalah agar segera penyembelihan dilakukan, segera dagingnya dibagikan dan dimakan. Karena orang saat itu memiliki hasrat yang besar, ingin segera makan enak, makan daging. Terlebih kita disunnahkan tidak makan apa-apa dulu, ya. Sebelum selesai menyembelih, baru setelah itu makan dari daging sesembelihan. Itu pun perlu masak dulu. Jadi kalau umpamanya sholat idnya agak siang, aduh kaburu salatri. Tahu salatri? Lapar sampai gemeter gitu. Ya. Berkata Siddiq Hasan Khan, waktuhuma ba'da irtifa'i syamsi qidar ramhin ila zawal. Waktu diadakannya sholat id adalah setelah matahari setinggi tombak. Di mana maksudnya? Matahari kan terbit dari mana? Dari timur. Ketika matahari dalam pandangan kita sudah setinggi tombak, nah itu sudah masuk. Itu kalau kita berada di negara Arab yang lenglang, dulu kan zaman dulu lenglang. Nggak ada bangunan yang tinggi, nggak ada, jarang gunung, nggak ada pepohonan. Kalau di kita nggak bisa. Kalau dulu matahari keluar, matahari tenggelam itu kelihatan. Seperti keluar dari padang pasir, tenggelam ke padang pasir. Seperti itu kelihatan. Kalau di kita banyak gunung, apalagi di Bandung. Bandung mah diriung ku gunung-gunung. Coba lihat. Sekelilingnya kan gunung ya. Apalagi sekarang banyak bangunan, tidak bisa dilihat. Maka dibolehkan setelah masuk waktu sholat duha, boleh dimulai sholat id. Maka tak sah sholat id bila dilakukan seperti sebelum matahari terbit. Ibnu Umar, orang yang paling mengikuti sunnah Nabi SAW, la yakhruju hatta tatlu'a syams. Beliau tidak keluar rumah untuk pergi sholat id sampai matahari keluar. Jadi sebelum matahari terbit tidak boleh melakukan sholat id. Ba'da subuh langsung sholat id tidak sah sebelum waktunya. Karena itulah maka harus setelah matahari keluar sampai sebelum zawal, sampai sebelum zuhur. Boleh sholatnya dilakukan jam 10, jam 11, itu masih waktunya. Tapi jelas itu bakal madaratnya, walaupun sah tapi jangan dilakukan ya. Di dalam sholat id tidak ada azan, tidak ada qomat, tidak ada seruan as-salatu jami'atan rahimakumullah. Tidak ada. Hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, kata Jabir, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'idain ghaira marrah wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah."
Aku sholat berkali-kali dengan Nabi, sholat id. Bukan sekali dua kali. Itu dilakukan tanpa azan, tanpa qomat. Berkata Ibnu Abbas dan juga Jabir radhiyallahu anhuma, lam yakun yu'adzanu yaumal fitr wala yaumal adha. Tidak diadzankan baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha ila al-musalla akhadha fi shalah min ghairi adzan wala iqamah wala qaili as-salatu jami'ah was sunnatu annahu la yuf'alu syai'un min dzalik. Nabi SAW apabila sampai ke tempat sholat, beliau langsung sholat tanpa azan, tanpa qomat, tanpa ucapan as-salatu jami'ah. Sunnahnya tidak dilakukan semuanya itu. Ketika mengomentari masalah ini, berkata Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, wa huwa dalilun ala adami syar'iyyatihima fi salatil id fa innahuma bid'atun. Ini menjadi dalil tentang tidak disyariatkannya azan dan qomat dalam salat id. Kalau itu dilakukan maka itu adalah bid'ah. Bagaimana tata cara salat id? Salat id dilakukan 2 rakaat. Sebagaimana riwayat Umar radhiyallahu an, salatus safar rak'atan, wa salatul adha rak'atan, wa salatul fitr rak'atan, tamamun ghairu qasr ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat safar itu 2 rakaat diqasar. Salat Idul Adha 2 rakaat. Idul Fitri 2 rakaat sempurna tanpa diqasar melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakaat pertama dimulai, kemudian setelah takbiratul ihram lakukan 7 kali takbir. Berarti dengan takbiratul ihram berapa? 8 kali. Jadi pertama takbir Allahu Akbar, sedekap, kemudian setelah itu lakukan 7 kali takbir. Adapun di rakaat yang kedua, lakukan 5 kali takbir setelah takbir dari sujud ke berdiri. Dari sujud ke berdiri takbir kan Allahu Akbar. Nah setelah berdiri lakukan 5 kali lagi takbir. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat wa fi tsaniyah 5 siwa takbiratir ruku. Kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri dan Idul Adha di rakaat pertama melakukan 7 kali takbir, di rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbir akan ruku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Berkata Imam Al-Baghawi, wa hadza qawlu aktsari ahli ilmi minas sahabah faman ba'dahun annahu yukabbiru fi salatil id fil ula 7 siwa takbiratul iftitah wa fi tsaniyah 5 siwa takbiratul qiyam qabla al qiraah. Ruwiya dzalika an Abi Bakar wa Umar wa Ali wa ghairihim. Kata Imam Al-Baghawi, inilah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat ataupun ulama setelah mereka, bahwa mereka bertakbir di sholat id rakaat pertama 7 kali selain takbir iftitah. Dengan takbir iftitah yaitu takbiratul ihram 8 kali. Dan juga selain di rakaat kedua 5 kali selain takbir berdiri dari sujud. Ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ali dan yang lain-lainnya. Ini yang kedua. Ketiga, apakah mengangkat takbir di setiap
mengangkat tangan di setiap takbir, ulama ikhtilaf. Jumhur ulama menyatakan angkat tangan. Tapi sebagian ulama menyatakan tidak, karena tidak adanya hadis sahih tentang mengangkat tangan. Lam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi ma'a takbiratil 'id. Tidak ada hadis yang sahih bahwa Nabi mengangkat tangan ketika takbir dalam salat Id. Tapi berkata Imam Ibnu Qayyim, kana Ibnu Umar ma taharrihi littiba yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Kata Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Umar orang yang paling mengikuti sunnah Nabi, beliau mengangkat tangan pada waktu setiap takbir. Jadi ada sahabat yang mengatakan demikian, yang melakukan itu, ya ada yang melakukan demikian. Makanya dari sinilah maka para ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan takbir, ada yang menyatakan tidak. Dan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk berantem dan tidak mau sholat bareng ketika sholat Id. Yang yakin angkat tangan silakan, yang yakin tidak angkat tangan silakan. Keempat, adakah yang dibaca di dalam takbir dengan takbir? Juga tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan zikir tertentu. Kecuali ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata ketika sholat Id, tentang sholat Id, baina kulli takbiratain hamdun lillahi azza wa jalla wa thana'un 'ala Allah. Antara takbir dengan takbir ada pujian dan sanjungan kepada Allah azza wa jalla. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina kulli takbiratain saktatan yasirah wa lam yuhfadz anhu dzikrun muayyanan baina takbirat. Nabi SAW berhenti sebentar di antara takbir dengan takbir dalam sholat Id, tapi tak ada satupun hadis yang menerangkan ada zikir tertentu antara takbir tersebut. Ya, berdasarkan hal itulah maka tidak ada bacaan tertentu antara takbir dengan takbir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Diam saja. Siapa yang mau hamdalah dan sanjungan kepada Allah seperti riwayat Ibnu Mas'ud dipersilakan, ya. Tapi pada asalnya tidak ada. Itulah yang keempat. Yang kelima, disunnahkan seusai Al-Fatihah imam di rakaat pertama membaca surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Sampai seterusnya. Rakaat kedua membaca Al-Qamar. Surah Qaf surah ke-50. Al-Qamar surah ke-54. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihru mustamir. Ini disunnahkan. Tapi kita belum pernah mendapati imam dalam sholat Id membaca dua surat ini. Ya, bisa bubar. Karena apa? Kepanjangan. Banyak yang batuk nanti. Boleh juga Nabi SAW mencontohkan di rakaat pertama membaca Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Nah ini yang banyak ya. Rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah setelah Al-Fatihah, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, sahha anhu hadza wa hadza wa lam yasihha anhu ghairu dzalik. Sahih dua-duanya, baik membaca surah Qaf dan Al-Qamar atau Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, dua-duanya dibolehkan. Itu poin yang ke-6. Poin yang ke-5.
Poin yang keenam. Wa baqi hayatiha ka ghairiha minas shalawatil mu'tadah la takhtalifu anha syai'a. Adapun selain itu rukuknya, sujudnya, duduknya, tahiyatnya semuanya sama dengan salat-salat pada umumnya. Jadi perbedaan salatnya dengan salat biasa hanya dalam hal takbir di rakaat pertama dan kedua. Di rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Itu aja beda. Selain itu sama ya. Poin yang ketujuh. Man fatathu sholatul id jama'atan yusolli rakaatain fardan. Siapa orang yang luput, tidak keburu ikut id sholat berjamaah, hendaklah dia sholat 2 rakaat sendirian. Ini menunjukkan wajibnya sholat id. Walaupun tidak sempat sholat berjamaah, sholat sendirian di rumah. Yang biasa tidak sempat mak-mak tuh. Mak-mak sebelum subuh sudah pak-pik-pak. Ya. Ba'da sholat subuh masih pak-pik-pak. Ngurus suaminya, ngurus anak-anaknya, ngurus ketupat, macam-macam ya. Jadi pas umpamanya sholat id mau dimulai, bapaknya atau suami anak-anaknya sudah berangkat, si emak-emak masih belum mandi-mandi aja. Masih beberes heula. Pas mandi pergi ke tempat, setelah beres mandi pergi ke tempat sholat sudah salam. Atau sudah khutbah, sudah mulai khutbah. Maka si ibu ini wajib sholat sendirian. Berkata Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bab idza fatahul abdu yusolli rakaatain. Bab apabila seorang hamba luput tertinggal sholat id berjamaah, hendaklah dia sholat sendirian 2 rakaat. Inilah poin yang ke-7. Poin yang ke-8. Takbir 7 kali dan 5 kali. Di rakaat pertama 7 kali dan di rakaat kedua 5 kali. Hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan baik sengaja atau lupa, sholatnya tidak batal. Kadang-kadang ada imam lupa, begitu takbir Allahu Akbar langsung baca iftitah, langsung baca Fatihah, tidak takbir dulu 7 kali. Karena apa? Karena lupa. Atau rakaat pertamanya takbir 7 kali. Pas rakaat kedua begitu berdiri langsung baca Fatihah. Lupa tidak takbir dulu. Ada yang begitu? Ada. Maka sholat idnya sah. Tidak batal, tidak kurang, dan tidak perlu untuk diingatkan dengan ucapan subhanallah. Nggak perlu, biarkan saja. Karena ini sifatnya sunnah. Ya. Baik imam sengaja tidak takbir 7 kali 5 kali karena dia berpendapat seperti itu. Ada ormas tertentu yang berpendapat takbir di sholat id sekali saja, baik rakaat pertama ataupun kedua. Lalu kita makmum di belakang, ikuti saja, sholatnya sah. Karena takbir tersebut sifatnya sunnah. Ya. Maka berkata para ulama, di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, at-takbir sunnatun la tubtilu shalah bitarkihi amdan aw sahwan bila khilaf. Wa tarikuhu la syakka mukhalifatun li sunnah. Takbir itu hukumnya sunnah. Tidak membatalkan sholat, baik dilakukan secara sengaja atau lupa. Tapi meninggalkannya secara sengaja tidak diragukan lagi menyimpang dari sunnah. Poin yang berikutnya. Salat sudah selesai. Sekarang khutbah ba'da sholat. Sunnahnya khutbah id dilakukan seusai sholat. Imam Bukhari dalam kitab
Sahihnya menetapkan judul bab al-khutbah ba'dal id. Khutbah seusai id. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syahidtu al-ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Aku salat bersama Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, semuanya salat dulu sebelum khutbah. Ini salat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Berkata Ibnu Umar, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka salat id sebelum khutbah. Jadi salat dulu barulah khutbah. Dan itulah sunnahnya. Adapun hukum mendengarkan khutbah tidak wajib. Siapa yang mau mendengarkan silakan duduk, siapa yang tidak mau mendengarkan silakan pergi. Jangan sampai pergi tidak, mendengarkan tidak, terus ngobrol. Apalagi kalau laki-lakinya ngerokok, ngarobrol. Tapi di sana akhirnya terganggu jamaah ya. Tidak wajib dengar khutbah. Tapi kalau nggak dengar pulang. Jangan ngumpul di sana ngerokok kemudian ngobrol-ngobrol, terganggu ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menyatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal id wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-shalah thumma yansarifu fayaqumu muqabbilan nas wan nasu julusun ala sufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Kata Abu Sa'id, Nabi SAW keluar sholat Idul Fitri atau Idul Adha ke tempat sholat. Yang pertama kali beliau lakukan ketika tiba di lapangan, sholat dulu. Setelah sholat baru beliau menghadapkan wajahnya ke manusia dan orang-orang masih duduk di safnya, lalu beliau berkhutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Bagaimana cara khutbah? Kalian nih para santri harus tahu fikih khutbah sholat Idul Fitri atau Adha. Nanti suatu saat kalian akan jadi imam sekaligus khotib ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana sallallahu yaftatihu khutbatahu kullaha bilhamdillah wa lam yuhfadz anhu fi haditsin wahid annahu kana yaftatihu khutbatil id bitakbir. Nabi selalu membuka khutbahnya, seluruh khutbahnya dengan hamdalah. Tak ada satupun hadis yang menerangkan Nabi membuka khutbahnya dengan takbir, tidak ada. Kesalahan para khatib pada waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, begitu naik mimbar langsung takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Baru setelah itu innal hamdalillah. Keliru. Nabi tak pernah membuka khutbah Id dengan takbir. Selalu dibuka dengan hamdalah ya. Jadi hamdalah dulu, salawat dan seterusnya. Membaca satu ayat yang akan dibahas dalam khutbahnya, baru setelah itu takbir. Tidak ada hadis yang sahih bahwa beliau melakukan 2 kali khutbah yang diselingi dengan duduk. Kecuali ada hadis yang dhaif jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnad, bahwa sanadnya sampai ke Sa'ad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu khutbatain yafsilu bainahuma bijilsah. Nabi SAW berkhutbah 2 kali dan memisahkan khutbahnya dengan duduk. Hadis ini dhaif sekali. Kenapa? Karena seorang rawi namanya Abdullah bin Syaib
Kata Imam Bukhari, munkarul hadis. Hadis-hadisnya mungkar. Mungkar itu artinya diingkari, tidak boleh diterima, ya. Karena itulah maka khutbah untuk Id hanya 1 kali. Tidak 2 kali seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, iya, ya. Menghadiri, mendengarkan khutbah hukumnya tidak wajib seperti sholat. Kalau sholatnya wajib. Kalau mendengarkan khutbahnya sunnah. Beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan mah sholatnya wajib, khutbahnya juga wajib. Adapun sholat Id tidak. Berdasarkan Abdullah bin Sa'ib, dia berkata, syahidul Id ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadha shalah qala inna nakhtub faman ahabba ay yajlisa lil khutbah falyajlis wa man ahabba ay yadhhab falyadhhab. Nabi, aku sholat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau selesai sholat, beliau bersabda, aku akan khutbah. Siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah, duduk. Siapa yang ingin pergi, silakan pergi. Jadi Nabi menyuruh, mau duduk silakan, mau pergi silakan. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa rakhasa liman syahidal Id ayyajlisa lil khutbah aw ayyadhhab. Nabi memberikan rukhsah, keringanan orang yang melakukan salat Id mau duduk mendengarkan khutbah atau mau pulang, dua-duanya boleh, ya. Selesai sudah penjelasan tentang salat Id dan khutbahnya. Nah, sekarang bagaimana kalau hari Id bertemu dengan hari Jumat? Seperti besok kita, ya. Sebuah hadis yang diterima dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami, diriwayatkan Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Kata Iyas, syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam qala asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idain ijtama fi yaumin. Aku menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu seorang sahabat anak Abu Sufyan yang kemudian menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam seorang sahabat. Kata Muawiyah, engkau pernah enggak mengalami bersama Nabi SAW 2 Id bertemu di 1 hari? Dia jawab, na'am, ya pernah. Fakaifa sana? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Dijawab, shallal Id thumma rakhasa fil Jum'ah. Faqal man sya'a yusalliya fal yusalli. Beliau sholat Id lalu memberi keringanan untuk sholat Jumat. Beliau berkata, siapa yang ingin sholat Jumat silakan sholat. Siapa yang tidak maka tidak apa-apa, ya. Dan inilah amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada sebuah riwayat dari Ali radhiyallahu anhu ijtama' idani fi yaumin faqal man arada ayyujammi falyujammi wa man arada ayyajlis falyajlis. Kata Ali, pernah bertemu 2 hari raya di 1 hari. Hari raya di hari Jumat. Berkata Nabi SAW, siapa yang mau sholat Jumat silakan sholat Jumat, siapa yang tidak silakan tidak, nggak apa-apa. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari ada riwayat seperti itu yang diterima dari Utsman bin Affan, dan di dalam Sunan Abu Daud dan yang lain-lainnya dari Zubair, dia menyatakan idani ijtamani fi yaumin wahid fajam'uhuma jami'an bija'lihima wahidan wa shalla yaumal jum'ah rak'atain bukratan wa salatal fitr thumma lam yazid hatta shallal asr. 2 Id bertemu di 1 hari, maka dua-duanya disatukan karena menyatunya 2 Id itu di hari yang sama. Nabi sholat Jumat 2 rakaat di pagi harinya, kemudian beliau tidak sholat lagi sampai asar.
Jadi sholat id saja, kemudian sholat Jumatnya tidak, sholat lagi asar. Kenapa? Karena sholat Jumat gugur oleh sholat id. Terus apa sholat duhur atau tidak? Karena dalam hadis ini sampai asar tidak sholat lagi. Berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, zahiruhu annahu lam yusalli dhuhr. Zahir hadis ini menyatakan bahwa Nabi tidak sholat zuhur. Sholat Jumat tidak, sholat zuhur juga tidak. Nah, kenapa? Karena kewajiban sholat Jumatnya sudah gugur. Kalau sudah gugur tidak perlu diganti dengan sholat duhur. Karena duhur itu pengganti Jumat bila Jumat ada halangan. Orang yang tidak mampu sholat Jumat baik karena safar atau karena sakit. Atau karena ketiduran pas bangun, aduh jam 1 sholat Jumatnya sudah bubar. Wajib diganti dengan duhur. Jadi duhur itu sholat pengganti dari sholat Jumat. Kalau kewajiban Jumatnya gugur, otomatis penggantinya juga gugur. Maka Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa beliau tidak sholat duhur. Ketika menjelaskan hal ini beliau berkata, wa fihi anal jum'ah idza saqatat bi wajhin minal wujuh al musawwighah lam yajib ala man saqatat anhu ayusalli adh-dhuhr wa ilaihi dhahaba Atha. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan bahwa Jumat apabila gugur karena satu alasan syar'i seperti sholat id di hari Jumat, maka tidaklah wajib bagi orang yang sudah gugur kewajiban sholat Jumat, tidak wajib untuk melakukan sholat zuhur. Yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Imam Al-Atha. Berdasarkan hal itu, ada sebagian orang setelah sholat id, tidak sholat Jumat, tidak sholat zuhur, langsung nanti asar sholatnya. Ada ormas di Indonesia yang berpendapat seperti itu. Iya, landasannya ini ya. Termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah dan murid-muridnya Syekh Salim bin Id al-Hilal, Syekh Ali Hasan al-Asari, itu menyatakan tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib sholat duhur. Tapi Nabi SAW menganjurkan sholat Jumat. Kata beliau, wa nahnu nujmi'un, kami mah tetap akan sholat Jumat. Walaupun boleh tidak sholat Jumat, Nabi tetap mengadakan sholat Jumat. Dari sinilah para ulama menyatakan bahwa para pengelola masjid wajib mengadakan sholat Jumat untuk mengakomodir orang-orang yang ingin Jumatan atau orang yang tidak sempat sholat id, dia terkena kewajiban Jumat, maka dia sholat Jumat. Kalau umpama di masjid tidak diadakan sholat Jumat, wah orang itu nggak bisa sholat Jumat, kan gitu ya. Oleh karena itulah maka di kita besok kita tetap akan mengadakan sholat Jumat. Ya, tapi siapa yang tidak mau sholat Jumat ya sudah terserah saja. Mungkin sebagian nanti menjaga daging ya, menjaga kambing. Kalau sholat Jumat semua pas bubar habis itu kambingnya, habis dagingnya ya. Bisa ada yang ngambil gitu. Nanti diatur oleh panitia ya. Inilah beberapa penjelasan tentang adab-adab sholat id dan bila id itu bertemu dengan hari Jumat. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Amin. Izin pertama Ustaz, mengenai ini akikah Ustaz. Apakah seseorang boleh mengakikahkan dirinya sendiri? Karena ada keyakinan di masyarakat bahwa siapa yang belum diakikahkan oleh orang tuanya dulu, gak boleh berkurban dulu katanya, harus mengakikahkan dirinya dulu. Terus masih mengenai akikah, apabila kita punya anak waktu bayi belum diakikahkan,
karena ketidakmampuan, kemudian si anak itu udah dewasa, maka masih boleh dilaksanakan ke akikah tersebut. Juga anak yang meninggal Ustaz gitu di waktu kecil masih bisa dilakukan syariat akikah tersebut. Syukran jazakallahu khairan. Iya. Afwan wa jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Ulama ikhtilaf. Soal akikah dengan kurban dua ibadah yang berbeda sebab, berbeda waktu. Akikah dilakukan sebabnya karena kelahiran anak dan dilakukan hari ke-7 berdasarkan hadis yang sahih. Sebagian ulama membolehkan hari 14 ataupun 21 walaupun itu hadisnya dhaif. Ada hadis yang menyatakan Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah beliau menjadi Nabi. Tapi hadisnya itu juga dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran, ya. Dan tak ada hubungan antara akikah dengan kurban, baik sebabnya ataupun waktunya. Kalau kurban tiap tahun, kalau akikah hanya sekali karena kelahiran. Kalau kurban tiap tahun dengan syarat dia sudah memiliki kemampuan. Dan dilakukan di 4 hari. Tanggal 10, 11, 12 atau 13. Tapi yang afdal tanggal 10. Karena tanggal 10 masih termasuk 10 hari pertama yang utama di bulan Dzulhijjah. Dilipat gandakan semua amal soleh. Walaupun boleh menyembelih tanggal 11, 12, 13. Tapi nilainya lain apabila disembelih di tanggal 10, ya. Nah, jadi tidak ada kaitan, walaupun sama-sama menyembelih, sebabnya beda, waktunya beda. Maka tidak ada kaidah dari syariat, siapa yang belum diakikahan, maka tidak boleh kurban atau kurbannya tidak sah. Tidak ada keterangan seperti itu, ya. Adapun boleh tidak akikah setelah lewat 7 hari atau 21 hari. Ulama ikhtilaf. Kalau saya pribadi lewat 7 hari tidak. Terus bagaimana dengan hadis kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi? Semua bayi masih tergadai dengan akikah. Tuzbahu lisabi. Akikah itu disembelih di hari ke-7, ya. Jadi kalau tidak diakikahan masih tergadai. Apa makna tergadai? Maknanya adalah amal soleh ibadah yang dilakukan anak tidak sampai ke orang tuanya sebelum diakikahan. Dan itu berlaku apabila ketika hari ke-7 orang tuanya itu punya kemampuan memungkinkan untuk menyembelih. Tapi sengaja ditinggalkan, nah ini kena. Adapun ketika hari ke-7 orang tuanya itu nggak ada kemampuan. Jangankan membeli kambing untuk makan sehari-hari juga koreh-koreh cok. Kadang bisa makan, kadang tidak. Di luar kemampuan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak terkena dengan hadis tadi, ya. Atau ada kemampuan tapi jahil, nggak tahu bahwa ada syariat akikah. Yang tahu hanya marhabaan 40 hari baru disyukur gitu kan. Nah, dia karena kebodohan saat itu tidak tahu, maka nggak apa-apa, terampuni saat itu dan tidak mengharuskan menyembelih. Adapun kalau ada orang sekarang mengakikahkan dirinya atau anaknya karena dulu belum sempat, belum mampu, sekarang mampu menyembelih, silakan. Kalau saya diundang untuk makan, saya makan gitu, ya. Karena itu sifatnya apa? Sedekah, ya. Jadi kalau kita dahulu belum diakikahan, apapun sebab tidak menghalangi kita untuk berkurban sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Cuma satu ya atau satu lagi? Cuma satu dah. Bagaimana anak yang sudah meninggal? Sama, kalau anak itu meninggal sebelum hari ke-7 tidak terkena syariat akikah. Umpamanya hari ke-5 sudah meninggal, sudah nggak perlu diakikahan, ya. Tapi kalau pas hari ke-7 meninggal, akikahkan. Pas habis diakikah meninggal, nggak apa-apa. Maka sudah dapat pahala syariat akikah. Wallahu a'lam.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah yang menyembelih hewan kurban juga tidak boleh memotong kuku sama seperti orang yang berkurban? Orang yang berkurban, afdalnya dia menyembelih sendiri binatang kurbannya. Kalau mampu. Afdal, tidak wajib. Tapi kalau dia tidak mampu, umpamanya takut salah atau ada penyakit psikisfobi terhadap darah. Melihat darah tuh pingsan umpamanya. Ya sudah, boleh didelegasikan ke orang lain. Tapi yang terkena larangan memotong kuku, rambut itu hanya yang berkurban. Adapun yang menyembelihnya tapi dia tidak berkurban karena nggak mampu, tidak terkena kewajiban tidak terkena larangan memotong kuku. Ada di antara kita tukang jagal, sudah dipesan nanti tolong sembelihkan ya, banyak siap. Tapi dia sendiri tidak kurban karena tidak mampu. Apakah dia terkena larangan memotong kuku? Tidak, boleh dia potong kuku. Jadi larangan memotong kuku rambut hanya terkena bagi siapa? Bagi orang yang mau berkurban. Adapun keluarga, dia suami, punya istri, punya anak. Dia berkurban untuk seluruh keluarganya. Satu kambing untuk seluruh keluarga. Yang terkena larangan memotong hanya suaminya yang berkurban. Istrinya, anak-anaknya tidak boleh. Potong kuku, potong rambut dan seterusnya dibolehkan. Jadi yang terkena larangan hanyalah yang akan berkurban saja. Cukup dulu ya, perlu waktu untuk persiapan buka. Mudah-mudahan panitia sudah sigap, tidak seperti kemarin sehingga emak-emak yang mau pulang sudah bisa mengambil nasi dus untuk buka. Ya, bagi yang akan berbuka di sini dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.